Halo, apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau membahas tentang materi circle matematika kelas 8. Bu Endah akan membahas tentang hubungan sudut atau angle dengan panjang busur atau arc dan luas juring atau sektor. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita di sini mengenal ada dua persamaan. Yang pertama, hubungan angle panjang busur dan luas juring dengan sudut satu lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Jadi sudut pusat di sini adalah sudut AOB per semua sudut yaitu 360, itu nilainya akan sama dengan panjang busur. Panjang busur itu arc AB, panjang AB per keliling lingkaran itu 2πr, itu nilainya akan sama dengan luas juring. Jadi luas juring itu luas sektor AOB per luas lingkaran. Jadi ini adalah rasio ya, rasio antara sudut pusat dengan 360 akan sama dengan rasio antara panjang busur dengan keliling lingkaran akan sama dengan luas juring, rasio antara luas juring dengan luas lingkaran, gitu ya. Atau kalau misalnya di dalam circle, di dalam lingkaran itu ada dua sektor, maka akan berlaku perbandingan angle AOB, sudut AOB per sudut COD. Jadi perbandingan antara angle AOB dengan angle COD akan sama dengan perbandingan antara busur AB dengan busur DC, akan sama dengan perbandingannya akan sama dengan luas sektor atau luas juring AOB dengan luas juring COD. Nah, di sini adalah itunya ya teman-teman, persamaannya. Jadi panjang busur itu arc, luas juring itu adalah sektor. Oke. Nah, setelah itu kita akan langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Ini find the length of arc AB. Jadi kita harus cari panjangnya AB ini. Nah, di sini yang diketahui adalah area DOC, sektor DOC dan sektor AOB. Berarti ada dua sektor. Nah, dari sini kita bisa pakai rasio yang kedua ya. Di sini adalah antara rasio area, berarti area sektor DOC per area sektor AOB, ya kan, nilainya akan sama dengan panjang DC, arc DC per panjangnya AB. Nah, ini tidak boleh kebalik ya teman-teman. Kalau areanya kita nyebutnya area DOC dulu per area AOB, maka artnya juga DOC per AB, DC per AB. Tinggal kita masukkan area DOC berapa di sini, 48. Oke, berarti 48 per 16 sama dengan panjangnya DC adalah 12 per AB. Busur AB-nya belum tahu. Oke. Kemudian kalau bisa disimplify, kita simplify dulu. 48 per 16 bisa disimplify kan? Bisa, yaitu 3. Berarti di sini adalah 3 per 1 sama dengan 12 per AB. Nah, baru kemudian kita kali silang. 3 kali AB ini kali silang ya. 3 kali AB berarti 3AB sama dengan 12, sehingga panjang AB-nya 12 per 3 sama dengan 4 cm, begitu. Oke ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua. Find the angle of BOC. BOC berarti ini angle-nya disuruh cari berapa ukurannya, itu kan besar sudut BOC. Di sini adalah rasio antara sektor AOD, sektor BOC dan angle-nya. Oke ya. Oke, jadi kita tulis dulu. Jadi di sini yang diketahui adalah area dan angle. Jadi kita tulis dulu. Berarti rasio antara angle dan sektor. Jadi kita tulis angle DOA per angle BOC sama dengan area DOA per area BOC.
Sudah, tinggal kita masukkan DOA nya angle-nya 120 degree. Jadi 120 per angle BOC nya belum tahu, sama dengan area DOA nya adalah 108 per 63. Kalau kita bisa simplify dulu. 108 dibagi 63. Kita simplify. Bisa ya teman-teman? Sama-sama bisa dibagi berapa? Jadi ini kita simplify dulu. Ini sama-sama bisa dibagi 9. Oke. 63 dibagi 9 dapat 7. 108 dibagi 9 dapat 12. Nah, kemudian kita kali silang. Berarti angle ini kita kali silang, 12 kali angle BOC sama dengan 7 dikali 120. Oke, tinggal kita hitung. 12 berarti ini bisa langsung kita cari ya teman-teman. Berarti angle BOC sama dengan 7 dikali 120 per 12. Nah, ini tinggal kita coret. 120 dibagi 12 dapat 10. Jadi hasilnya tinggal 7 kali 10 yaitu 70 degree. Begitu. Oke ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Di sini area AOB, ini area AOB-nya ini diketahui 84 cm square. Length of arc AB, jadi panjang AB-nya ini 12 cm. Nah, find the area and perimeter of the circle. Nah, kalau kita mau cari area and perimeter, berarti kita harus tahu radius sama radius dari circle-nya. Nah, karena di sini cuma ada satu sektor, berarti kita harus rasiokan dengan keseluruhan. Nah, maksudnya apa ya teman-teman? Tadi kan ada, kalau ada arc per circumference of circle akan sama dengan sektor. Di sini sektornya adalah AOB per area circle. Nah, berarti di sini ada AB per circumference-nya circle Pi kali D, atau bisa juga tulis 2 pi r. Nah, di sini AOB, areanya AOB per area circle. Area circle adalah pi kali r kali r. Nah, perhatikan di sini ya. Ini sama-sama ada pi. Yang di daerah bawah kanan kiri sama dengan sama-sama ada pi, jadi pi-nya bisa dicoret. Terus ini ada 1 r, ini ada 2 r, berarti 1 r-nya bisa dicoret, sehingga kita tinggal masukkan AB-nya yaitu 12 per 2 sama dengan area AOB-nya 84 per r. Nah, ini kita hitung kayak biasa kayak tadi. 12 per 2 bisa disimplify jadi 6 per 1 kan. 6 per 1 sama dengan 84 per R. Kita kali silang berarti 6R sama dengan 84. Sehingga kita bisa hitung R-nya atau radiusnya, yaitu dengan cara 84 kita bagi 6. Jadi ini 84 dibagi 6, tinggal kita hitung. 84 dibagi 6 hasilnya adalah 14 cm. Kalau misalnya radiusnya sudah ketemu 14 cm, berarti kita bisa hitung area circle-nya kan teman-teman. Area circle adalah pi kali r kali r. Berarti 22 per 7 kali 14 kali 14. Oke, tinggal kita hitung. Ini 7 sama 14 coret dapat 2. Berarti yang kita hitung tinggal 22 kali 2 kali 14. Hasilnya adalah 616 cm pangkat
2. Itu areanya. Terus untuk perimeternya gimana? Nah, minta perimeter berarti sama perimeter atau sirkumferensnya adalah 2 pi r. Berarti 2 kali 22/7 kali R-nya 14. Oke, ada bisa dicoret, berarti ini 7 sama 14 dapat 2 kan? Berarti yang kita hitung tinggal 2 kali 22 kali 2. Hasilnya adalah 88 cm. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, soal yang keempat. Area sektor BOD di sini areanya sudah tahu 120 cm square. Find the area of COD. COD ini areanya berapa? Perhatikan teman-teman, di sini adalah rasio antara angle. Nih di sini angle dengan sektor. Tapi yang ditanya adalah areanya COD, tapi angle-nya belum ada di sini. Jadi angle COD harus kita cari dulu. Gimana cara nyarinya? Ini kan setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu total sudutnya, total angle-nya berapa? Oke, 180 degree. Kalau AOC udah tahu 35, BOD 40, berarti COD-nya 180 dikurang 35 dikurang 40. Tinggal kita hitung teman-teman, berapa hasilnya? 180 dikurang 35 dikurang 40, hasilnya adalah 105 degree. Kalau sudah ketemu, tinggal kita tuliskan rasionya. Rasio antara angle COD per angle BOD. Kenapa kita pakainya angle COD dan angle BOD? Karena yang ditanya adalah sektornya COD, sedangkan yang sudah diketahui nilainya adalah sektornya BOD. Oke ya. Jadi angle COD per angle BOD sama dengan sektornya BO. Maaf, karena ini COD ya yang di atas, berarti di sini area dari sektor COD per area dari sektor BOD. Tinggal dimasukkan. COD-nya tadi 105, berarti 105 degree per 40 degree sama dengan area COD-nya yang ditanya per area BOD-nya adalah 120. Oke ya. Nah, sekarang cara mengerjakannya sama seperti tadi. 105 sama 40 bisa disimplify nggak? Nah, bisa ya. Sama-sama dibagi 5. 40 bagi 5 dapat 8, 105 dibagi 5 dapat 21. Nah, kalau udah tinggal kita kali silang. 8 dikali area COD sama dengan 21 dikali 120. Ya. Terus berarti mencari area COD tinggal kita hitung. Atau kita boleh langsung tulis di sini 21 dikali 120 per 8. Udah tinggal kita hitung 21 dikali 120 dibagi 8. Hasilnya adalah 315 cm pangkat 2. Itu adalah area dari COD. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini penjelasan Bu Endah tentang hubungan atau perbandingan antara angle, sektor, dan panjang busur. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.